saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya ya, yaitu bab 3 sistem komputer. Di bab 3 ini akan dibahas garis-garis besarnya, yaitu 3 poin ya, 3 poin. Yaitu yang pertama, perangkat pemrosesan dan penyimpanan data ya. Perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, yaitu antarmuka perangkat input dan perangkat output. Yang ketiga, yaitu perangkat lunak ya. Oke, saya akan bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Pada perangkat pemrosesan dan penyimpanan data itu konteksnya ada 2 jenis, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Itu dikategorikan atas 2 jenis ya, berdasarkan fungsinya. Itu dikategorikan 2 jenis berdasarkan fungsinya. Kalau perangkat keras itu atau hardware itu, ingat aja, kalau dia hardware keras, berarti keras itu bisa dilihat ya, bisa dipegang, bisa diraba gitu, bisa diraba. Sedangkan perangkat lunak atau perangkat software itu perangkat lunak itu tidak bisa dipegang, hanya sebatas dilihat saja, karena itu tersusun dari program-program. Itu dia menurut jenis dan kategorinya. Oke, saya urai berikutnya. Nah, dalam perangkat keras terdiri atas pemrosesan, perangkat penyimpanan, perangkat input dan perangkat output, serta perangkat jaringan dan internet. Ya, kita lanjut berikutnya. Tadi sedikit berikutnya, dalam perangkat pemrosesan penyimpanan data itu dikenal yang pertama, yaitu bagian-bagiannya. Satu itu Central Processing Unit ya, Central Processing Unit. Central Processing Unit atau dikenal dengan prosesor ya, atau disebut juga dengan prosesor. Apa itu prosesor? Nah, itu prosesor adalah, atau dikenal juga dengan prosesor ya, prosesor. Nah, prosesor adalah pusat pengelolaan data dan pengontrol kerja komputer. Disitulah dia pusatnya semua. Inti dari komputer itu adalah prosesor. Ingat, saya ulang kembali, prosesor adalah pusat pengelolaan data dan pengontrol kerja komputer. Mana gambarnya? Nah, gambarnya coba saya searching. Ini prosesor ya, prosesor. Ini dia prosesor modelnya ya. Saya tunjukkan gambarnya. Ini model prosesor. Nah, ini model prosesor juga, prosesor Intel Core i7 ya, Core i7. Ini Core i9. Nah, model-modelnya seperti inilah dia. Soketnya di mana? Tempat peletakan prosesornya itu di mana? Nah, ini soketnya nih. Ini soketnya. Nah, ini. Kalau kita buka dia komputernya, maka di motherboard itu, di mainboard itu ada posisi soket seperti ini.
untuk peletakan prosesor ya, untuk peletakan prosesor. Nah, kalau inilah dia modelnya, saya tunjukin lagi ini. Nah, kalau dia penuhnya ya, kalau penuhnya motherboard ya, PC. Kalau penuhnya saya lihat, saya tunjukin. Kalau penuhnya ini dia modelnya ya, ini ya, itu ya. Jadi inilah dia posisinya, soketnya ya, secara kalau tampilan motherboard secara keseluruhan, soketnya inilah dia tempatnya. Sedangkan prosesornya apa? Prosesor PC. Prosesornya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, yaitu yang ini. Ini macam-macam lah, pokoknya sesuai dengan jenisnya. Pokoknya ini juga iya ya, ini juga iya. Pokoknya inilah semuanya prosesor itu. Oke, supaya tahu jenis-jenisnya ya, supaya tahu. Berikutnya masuk ke memori. Yang kedua ya, yang pertama tadi prosesor ya, yang kedua memori. Pengertian memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Itu menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Itulah fungsinya ya. Memori itu dibagi menjadi dua tipe ya. Memori itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama itu adalah RAM ya, yang pertama RAM, yang B adalah ROM. Apa perbedaan RAM dengan ROM? Kalau RAM itu adalah daya penyimpanan yang digunakan kepada komputer yang sifatnya eksternal ya, bisa dicabut-cabut dia, bisa dipindah-pindahkan. Itu bisa dicabut-cabut, bisa dipindah-pindahkan. Itulah kalau RAM. Sedangkan ROM itu daya penyimpanan yang sudah disetting dari sejak awal itu dikeluarkan atau di pabrik ya. Itu kalau ROM itu daya penyimpanan atau kapasitas daya penyimpanan yang sudah disetting, pengaturannya semenjak dia dalam proses produksi ya. Itu contohnya seperti apa daya penyimpanan dalam yang diatur dalam proses produksi itu, termasuk itu daya penyimpanan dalam pengaturan sistem pengaturan BIOS ya. Dalam sistem pengaturan BIOS itu sudah ada ROM-nya gitu. Sedangkan kalau RAM itu eksternal gitu, eksternal. Contohnya apa aja sih RAM? RAM itu seperti apa? Nah, ini saya akan coba tampilkan RAM ya. RAM saya coba searching di internet ya, supaya kelihatan RAM komputer. Nah, gambar inilah dia gambar daripada RAM komputer. Nah, ini jadi macam-macam RAM-nya ini ada yang pinnya ini, ada yang 32 pinnya, itu maksudnya soket peletakannya ya, soket peletakan atau pemasangan daripada RAM-nya ke motherboard, itu namanya pin ya. Ada pin yang 32, ada yang 64. Contohnya ya, RAM soket pemasangan RAM ya. Nah, kita lihat ya, soket
pemasangan RAM pada motherboard. Ini. Nah, inilah dia RAM-nya ya, ini RAM. Nah, jadi soketnya yang mana ini? Nah, inilah dia soketnya nih. Nah, itu. Ada yang 32 pin, ada yang 64 pin dia ini. Soketnya ini. Jadi masing-masing sesuai dengan jenis RAM yang akan kita pasang. Jadi RAM ini adalah sangat berfungsi sekali untuk meningkatkan daya kecepatan daripada komputer, supaya dia prosesnya yang diolah dalam processing unit atau prosesor, dia itu bisa berjalan lebih cepat. Itulah fungsi daripada RAM yang itu fungsinya. Nah, saya coba gambar secara keseluruhan motherboard ya, motherboard supaya kelihatan motherboard. Motherboard. Jadi peletakan RAM-nya yang mana? Inilah peletakan daripada RAM ini. Ini peletakan RAM-nya. Tuh. Ya. Supaya tahu ini peletakan RAM-nya. Saya gedein ya supaya kelihatan ya. Saya gedein. Mantap. Ini. Inilah peletakan daripada RAM. Ini peletakan RAM. Sedangkan ini tadi prosesor ya, prosesor intinya atau otaknya ya. Ini prosesor. Oke. Sedangkan kalau ROM itu, ROM dalam komputer. Kita lihat ya, ROM dalam komputer, dalam motherboard. Kalau ROM dalam motherboard itu sudah ada chip tersendiri di dalam komputer, seperti chip BIOS-nya. Disinilah dia yang sudah diatur ROM-nya, gigabyte-nya ini. Kita lihat ya. Inilah dia chipnya yang sudah apa? Ini pengaturan perintahnya di BIOS ini yang sudah disimpan dalam bentuk kapasitas kecepatan daripada motherboard. Itu dual BIOS namanya ini. Jadi harus tahu mana dia RAM, mana dia ROM. Kalau ROM, ini dia, ini ROM ini, ya, ROM. Ini juga ROM ini. Itu. Jadi kalau RAM mana? Ini ROM juga, ini. Kalau RAM mana? RAM itu tadi RAM. Saya ulang lagi ya, RAM. Ini RAM gitu. Supaya paham. Berikutnya. Tadi saya ulang ya, ini ada RAM, ada ROM gitu. Berikutnya motherboard ya. Motherboard bagian 3. Motherboard. Motherboard itu sering juga disebut sebagai mainboard, atau dalam artinya perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal. Kalau bahasa umum, apa sih motherboard? Motherboard itu adalah mesin atau mesin perangkat secara keseluruhan, mesin komputer secara keseluruhan, mesin mainboardnya ya. Mesin komputer secara keseluruhan sebagai tempat untuk peletakan perangkat internal komputer. Contohnya internal seperti apa? Seperti RAM, seperti prosesor atau ROM, VGA card, dan sound card, macam-macam tuh. Ini saya tunjukkan ya, apa sih motherboard? Motherboard itu ini seperti yang sudah saya tunjukkan tadi barusan juga ya. Inilah dia motherboard secara keseluruhan. Ini motherboard secara keseluruhan, atau disebut juga sering kalau bahasa cepat ngomongnya mainboard gitu. Mainboardnya mana sih? Kira-kira gitu ya.
Nah, itulah motherboard. Oke, berikutnya kartu grafis. Nah, kartu grafis itu kita tunjukkan lagi ya, kartu grafis atau PGA card kalau bahasa apanya ya. Inilah kartu grafis. Kartu grafis itu adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal-sinyal gambar yang berbentuk tampilan piksel ya, Itulah fungsi daripada PGA card ini ya, fungsi daripada kartu grafis ini. Ini kartu grafis ya. Di mana ini diletakkan kartu grafisnya? Oke, baik ya, baik. Sekarang kartu grafis ya, mana kartu grafis? Kartu grafis atau PGA card itu ya, PGA card ya, disebut itu untuk mengubah sinyal-sinyal analog menjadi sinyal-sinyal digital menjadi sinyal-sinyal gambar ya, sinyal-sinyal digital menjadi sinyal-sinyal gambar. Itulah dia kalau kartu grafis. Sudah saya tunjukkan tadi ya, gambar kartu grafis itu seperti apa ya. Gambar kartu grafis itu seperti apa? Seperti ini ya, seperti ini. Saya ulang kembali supaya kelihatan ya. Kebetulan tadi inilah kartu grafis yang tadi sudah saya sebutkan ya. Cara memasangnya di mana? Memasangnya kalau dia dalam motherboard ada soket pemasangannya. Inilah soket pemasangan kartu grafis ini ya, soket pemasangannya. Oke, berikutnya kartu suara atau sound card atau kartu suara itu kartu atau mengubah peralatan mengubah sinyal digital ya, menjadi sinyal analog atau sinyal suara ya, mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara tanpa ada kartu suara atau kartu PGA sound card, tanpa ada sound card. Kalau ini sering disebut ya PGA card ya. Apa itu? PGA card ya. Kalau ini sering disebut dia sound card ya. Tanpa ada sound card maka dia tidak akan bisa mengeluarkan suara di dalam sebuah komputer. Itu. Karena fungsi daripada sound card itu adalah untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara. Itu fungsinya. Gambarnya mana kalau dia sound card itu? Sound card itu gambarnya kita coba cek ya. Sound card ya, sound card. Sound card ini ada di lubang-lubang untuk speaker ya. Ada lubang-lubang untuk speaker. Itu harus bisa dibedakan ya. Kalau sound card itu ada lubang-lubang bentuk speaker. Kalau dia PGA card, kalau PGA card dia bentuknya ada tempat colokan ini ke monitor ya. Ini ada PGA-nya ke monitor. Itu perbedaannya. Oke. Itu yang berikutnya, bagaimana cara untuk tempatnya pada motherboard. Posisi peletakan sound card pada motherboard itu adalah di sini. Ini ya. Ini sound card nih. Ini juga bisa. Ada dua tempatnya. Ini untuk PGA card, ini untuk sound card ya. Itu supaya dipahami. Oke, masuk materi berikutnya yaitu
media penyimpanan internal. Kalau media penyimpanan internal berarti dia hard disk. Itu hard disk ya. Itu dia media penyimpanan internal. Itu. Sedangkan media penyimpanan eksternal itu seperti apa aja? Itu flash disk, CD dan lain-lain ya. Flash disk, CD dan lain-lain. Macam-macam itu. Bukan hanya flash disk, bisa aja dia memori card, itu juga eksternal ya. Nah, itu. Berikutnya masuk tentang antaramuka, perangkat input dan perangkat output. Yang pertama, ini bagian PI ya. Itu bagian pertama itu berbagai jenis antaramuka. Berbagai jenis antaramuka. Oke ya, berbagai jenis antaramuka. Itu berbagai jenis antaramuka. Kalau dia yang pertama yaitu karakter user interface. Karakter user interface itu adalah pengenalan jenis antaramuka yang dilihat dari segi BIOS melalui BIOS untuk mengecek IP klien kita. Contohnya saya tunjukkan ya, bagaimana itu menampilkan karakter user interface. Nah, itu ambil start dari bawah ya, ambil dari bawah start. Ketikkan CMD ya, ketikkan CMD. Saya jelaskan ya supaya kelihatan. Setelah diketikkan CMD, tekan enter, maka dia akan muncul kotak BIOS-nya ya, kotak DOS-nya ini ya, kotak DOS-nya. Contohnya kita ingin melihat jenis antaramuka, ngeping atau ngedeteksi atau ngintip ping teman atau ping klien kita, apakah dia itu connect dengan ping kita gitu. Contohnya kita ping ke IP klien teman ya, ping spasi 192.168.1.1.1. Kalau kita enter, maka dia berarti ini aktif. Nah, itu aktif. Nah, itulah dia cara mengecek kalau dia dari segi karakter user interface. Oke. Ya, itu inilah dia cara melakukan perintah karakter user interface ya, karakter user interface yang ini ya. Inilah dia. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, inilah dia tampilannya ya. Sedangkan berikutnya, kalau dia graphic user interface, kalau graphic user interface tampilan antaramuka itu ya, contohnya adalah seperti program-program gitu, program-program. Contohnya tampilan antaramuka Office Word, Office Excel, kayak inilah sekarang ini kan Office Word nih, tampilan antaramuka Office Microsoft Word. Nah, ini ya, tampilan antaramuka Office Excel, Access. Nah, itulah dia kalau graphic user interface. Ini contohnya saya buat ya, Word, Excel, atau program-program lain lah ya, program lain gitu, atau Excel atau program lain. Sedangkan karakter user interface itu tampilan termuka, itu semacam tampilan DOS ya. Sedangkan bahasa natural itu tampilan antaramuka dengan menggunakan voice note atau bahasa ya, bahasa suara gitu, bahasa suara. Jadi dia itu tidak perlu lagi melakukan pengetikan gitu, tidak perlu lagi menggunakan harus berhadapan dengan komputer. Jadi dia tampilan antaramuka dengan menggunakan suara gitu, bahasa natural. Itulah dia. Itu bisa kita buat ya, voice ya, voice, suara ya. Sedangkan menu driven, tampilan antaramuka menu driven itu tampilan antaramuka yang sudah disetting semacam yang ada di ATM gitu ya, program tampilan antara program ATM, program settingan ATM, nah, gitu, program setting ATM. Itulah dia kalau menu driven.
Jadi dia itu udah disetting sedemikian rupa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam menu drip pen-nya gitu. Contohnya menu transfer, menu tarik tunai, semacam itulah dia. Sedangkan berikutnya, tadi sudah berbicara kita mengenai jenis antara muka ya, antara muka. Sekarang bagian kedua yaitu perangkat input. Perangkat input, ingat aja dia, kunci utama untuk memahami perangkat-perangkat input adalah perangkat yang digunakan di dalam komputer yang berfungsi untuk memasukkan data. Itu yang berfungsi untuk memasukkan data. Itulah dia perangkat input. Contohnya apa aja? Contohnya yang pertama, contohnya itu keyboard, bisa juga mouse ya, mouse, atau bisa juga dia yang berfungsi untuk memasukkan data. Berarti dia itu bisa juga apa lagi ya? Bisa dia mouse, keyboard, bisa juga dia memasukkan data. Itu apa namanya, RAM apa CD-ROM ya, bisa CD-ROM juga. CD-ROM itu bisa, kalau CD-ROM ini fungsinya ada dua ya, bisa memasukkan data, bisa mengeluarkan data ya. Makanya ini bisa dua fungsi, bisa memasukkan data, bisa mengeluarkan data. CD-ROM itu kenapa dia bisa memasukkan data, bisa mengeluarkan data? Kalau CD-ROM itu karena CD-ROM itu fungsinya untuk mengakses CD gitu, mengakses CD. Berarti CD yang sudah ada isinya, supaya bisa dimasukkan ke komputer, berarti melalui CD-ROM, kan itu. CD yang kosong itu yang pertama, karena dia disebut sebagai input. Sedangkan CD yang kosong, supaya bisa dia dikeluarkan datanya dalam bentuk lempengan CD, itu dimasukkan juga melalui CD-ROM. Itulah dia, makanya disebut sebagai CD-ROM itu juga output ya, karena CD itu bisa digunakan untuk mengeluarkan data dalam bentuk lempengan CD. Itulah dia. Sedangkan itu kalau kita berbicara mengenai input, kuncinya tadi sudah saya jelaskan ya. Kuncinya perangkat dalam komputer yang sifatnya dan fungsinya itu untuk memasukkan data. Itu kalau input. Sedangkan kalau output, perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan data. Perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan data. Itu kalau dia perangkat output. Contohnya apa aja? Contohnya bisa speaker ya. Yang kedua bisa dia mikrofon bisa ya. Yang ketiga bisa juga dia printer. Bisa juga dia kalau dia itu belajar fokus itu infocus itu, kalau nggak salah namanya HPS ya, HPS infocus ya. Itu bisa juga fungsinya untuk mengeluarkan data gitu. Kalau speaker mengeluarkan suara, mikrofon mengeluarkan suara, printer mengeluarkan hasil cetakan, HPS infocus itu mengeluarkan gambar ya. Sedangkan yang pertama berikutnya lagi yaitu monitor itu fungsinya mengeluarkan gambar. Itulah dia kalau dia bagian perangkat output. Sedangkan perangkat lunak itu apa? Sekarang masuk ke materi terakhir ya, untuk bab 3 ini ya, perangkat lunak. Berbicara perangkat lunak itu adalah perangkat dalam komputer yang sifatnya tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, hanya sebatas dilihat aja yang bisa, atau dilakukan perintah-perintah aja yang bisa. Semacam apa contohnya? Contohnya itu semacam program gitu ya, semacam program contohnya itu bisa aja dia example, bisa aja dia Word, bisa ya, bisa Excel, bisa akses
ya. Bisa juga kalau dia perangkat program dalam komputer itu yang sifatnya under DOS, bisa DOS juga ya, bisa DOS, bisa juga dalam program yang sudah ditanamkan ketika komputer itu mau dilahirkan, itu program BIOS, bisa juga. Intinya program-program lah dia ya, intinya program-program. Jadi kalau yang dinamakan dengan perangkat lunak itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu hanya sebatas diperintahkan yang bisa, hanya sebatas dikerjakan yang bisa sesuai dengan instruksi si user, si pemakai ya. Tapi kalau dipegang, diraba, dia tidak bisa gitu. Itulah dia inti daripada perangkat lunak ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup dulu ya. Sekian dan terima kasih.